Good afternoon, everyone. Welcome to Web Talk Show Regina Celly School dengan tema Regina Celly School, belajar di sekolah siap, belajar dari rumah siap. Siang hari ini sebelum kita mulai, dan ini juga akan kita sertakan kepada para orang tua. Tapi sebelum kita launching ke orang tua tentang Web Talk Show ini, ada baiknya para guru dan juga admin, semua kita harus lebih tahu seperti apa tema yang akan kita bawakan. Dan siang hari ini ada dua narasumber. Yang pertama, Mr. Agustinus Priyowidodo dan Mr. Abel Mares. Untuk itu, untuk mengefisienkan waktu, sebagai narasumber pertama, kami serahkan langsung kepada Mr. Agus. Kepada Mr. Agus, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mr. Paris. Selamat siang Mr. Abel dan rekan-rekan pengurus juga para pimpinan unit yang telah bergabung. Pertama, baik, selamat siang Mr. Agus. Dimohon teman-teman untuk nongol ya, supaya etika meeting tidak bersembunyi ya. Ya. Silakan Mr. Agus. Hari ini kita juga tidak lupa mengucapkan selamat Hari Lahir Pancasila. Semoga ini menyemangati bagi kita di dalam masa perjuangan kita memperjuangkan nilai-nilai Pancasila. Pak Abel yang tadi. Halo, apakah ada yang tadi bicara? Ya, mohon di-mute. Mohon di-mute teman-teman kalau Ya. ada audio yang. Oke, saya lanjutkan. Rekan-rekan semuanya, sengaja pada hari ini bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, kami dari Yayasan mengadakan talk show untuk kita semuanya. Sebagaimana tadi yang Mr. Paris sudah sampaikan bahwa kita akan maraton untuk memberikan mengadakan talk show yang kemudian nanti akan dilanjutkan besok pagi dengan para orang tua murid. Sebagaimana tadi yang Mr. Paris sampaikan bahwa hal ini kita sampaikan menindaklanjuti dari program pemerintah yang digulirkan oleh Presiden tentang adanya new normal. Nah, saya rasa untuk pembedah new normal mereka masing-masing rekan-rekan sudah pasti membaca ya, sudah pasti tahu. Nah, dari saya materi yang akan saya sampaikan adalah bagaimana sikap kita sebagai seorang sumber daya manusia di bidang pendidikan yang nanti bukan hanya wajib tahu, tetapi juga nanti akan menjadi pelaku dari kebijakan itu. Rekan-rekan, bahwa di dalam strata masyarakat kita sebagai tenaga pendidik dan juga kependidikan itu secara otomatis kita dianggap orang yang paling tahu di antara orang-orang di dalam masyarakat. Maka tidak heran kalau misalnya di dalam komunitas-komunitas kita berada, misalnya di RT, RW, ataupun di komunitas apapun, pada saat ada diskusi pasti tanyanya, coba tanya Pak Guru itu. Karena bagi mereka, guru itu identik serba tahu, serba paling cepat untuk mendapatkan informasi. Nah, maka menjadi bukan beban, tapi menjadi tanggung jawab kita, bahwa kita pun sebagai profesi yang sudah dipandang oleh masyarakat, profesi penggali informasi dan juga pendistribusi informasi kepada siapapun, karena predikat keguruan kita ataupun paling tidak bekerja di dunia pendidikan, maka secara individu kita harus siap dengan itu. Apalagi ini nanti terkait dengan implementasi di tingkat di mana kita bekerja. Maka menjadi PR bagi yang belum membaca, menjadi PR bagi yang belum memahami terkait dengan new normal yang sudah banyak di-share baik oleh dari manajemen Yayasan Bina Muda Regina maupun
yang dari media-media yang lain. Semua sekarang sedang bicara tentang itu. Tetapi kita harus ingat bahwa tataran implementasi itu adalah harus disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan real. Mohon maaf Mitra Paris, nanti dikasih kode batasan waktunya ya, supaya nanti saya tidak berkepanjangan, saya seperti orang dalang nanti sampai pagi nggak selesai. Ya, maka nanti Paris nanti kalau ada saya dikasih waktu berapa lama, silahkan nanti dikasih kode bahwa waktunya sudah hampir. Nah, saya kembali ke pokok permasalahan bahwa itulah sebelum nanti Mr. Apel akan membedah secara detail tentang implementasinya di Regina Coeli, khususnya terkait dengan yang kita jalankan, yaitu di kurikulum, kesiswaan, dan seterusnya. Maka saya akan membuka kita dengan bagaimana kita sebagai sumber daya, sebagai manusianya yang nanti bukan hanya menjadi pelaku tetapi juga pengontrol sekaligus pendamping khususnya anak-anak yang ada di sekolah kita. Saya menjadi khawatir kalau rekan-rekan posisinya masih sama dengan masyarakat yang lain, yaitu sekedar mendengar pun mungkin juga nggak sampai tuntas, membaca pun juga nggak sampai tuntas, apalagi memahami pokok persoalan. Nah, sehingga nanti kalau ada orang bertanya, itu menjadi kita tidak siap untuk memberikan jawaban. Sedangkan predikat kita sebagai penggali dan juga pendistribusi informasi itu sudah melekat di masyarakat. Nah, jangan sampai nanti, wah saya nggak tahu kalau ini ya Bu, karena ini bukan ranah saya. Tidak ada ranah-ranahan. Karena new normal ini adalah lintas, sifatnya universal, ini tidak ada pembatasan dan seterusnya. Maka rekan-rekan juga harus mempunyai satu strategi untuk menjelaskan kepada siapapun yang bertanya, terutama kepada komunitas yang ada di berkaitan dengan kita, seperti orang tua, seperti anak. Teman-teman, tadi baru saja saya juga selesai mengikuti seminar serupa tentang new normal yang kaitannya dengan hari ini. Tetapi lebih pada yang saya ikuti itu lebih pada mendistribusikan kebijakan. Tetapi sampai di mana tataran implementasinya, kemudian kita harus mempunyai bekal apa untuk bisa menjalankan itu. Jangan-jangan kita nanti hanya atau masyarakat yang dikhawatirkan bahwa new normal yang dimaksud ini adalah sudah kembali seperti semula. Ini bahayanya. Maka kita sebagai orang yang seharusnya tahu, kalau tidak tahu silahkan mencari tahu new normal yang sebenarnya itu yang seperti apa. Yaitu bahwa kita berada pada situasi yang dulunya dianggap tidak normal, tetapi dengan situasi sekarang itu menjadi normal. Atau lebih singkatnya kita adalah memasuki hidup baru, memasuki habit yang baru. Nah, harapannya adalah new normal itu di tingkatan kita sebagai seorang pendidik dan juga orang yang praktisi, nanti ditanya-tanya orang, tugas kita membuat new normal ini menjadi sebuah budaya hidup. Jadi contohnya misalnya, bagaimana supaya nanti orang, saya tidak berbicara spesifik tentang siswa ya, bagaimana supaya orang itu nanti tidak menggunakan masker itu sama malunya dengan tidak menggunakan celana. Ya. Jadi mungkin selama ini kalau kita tidak menggunakan celana atau lupa pakai celana, lupa sehingga kita malu. Nah, maka yang diharapkan nanti, meskipun ini prosesnya panjang, bagaimana kalau kita tidak menggunakan masker itu rasa malunya, rasa bersalahnya itu sama dengan kalau kita tidak menggunakan celana. Kalau kita tidak cuci tangan, seperti yang diprotapkan, itu juga sama saja dengan kalau mohon maaf kita selesai buang air tidak membersihkan, itu menjadi otomatis.
Nah, ini yang di tingkat tataran implementasi itulah yang diharapkan. Maka ini menjadi berbahaya bagi kita yang ada di komunitas Regina Coeli, manakala kita sendiri memahami implementasi itu masih dalam tataran kebijakan, masih dalam tataran apa toh itu new normal, apa toh itu aturan-aturannya, protapnya, protokolnya, dan seterusnya. Lebih dari itu. Nah, maka pada siang hari ini, saya sampaikan ini kepada rekan-rekan supaya new normal ini didasari dari pemahaman kita dari yang paling dalam. Memang sebuah proses pendidikan itu tidak bisa dilepaskan dari pendidikan dan juga pembudayaan itu tidak bisa dilepaskan dari pemaksaan. Kita harus dipaksa. Setelah dipaksa, nanti kita akan merasakan hasilnya dan akhirnya menjadi sebuah kebutuhan. Nah, hal-hal yang disampaikan ini adalah sesuatu yang nantinya akan menjadi sebuah kebutuhan. Lalu bagaimana untuk implementasi kita sebagai komunitas Regina Coeli, itu adalah ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu pemahaman. Bahkan kalau saya kategorikan itu ada tiga hal. Ada tiga hal. Yang pertama adalah kita harus memberikan pemahaman kepada orang tua murid. Yang kedua harus memberikan pemahaman kepada siswa. Yang ketiga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat umum. Karena kita tanggung jawab kita yang dua tadi, orang tua dan murid ini menjadi domain langsung kita. Tetapi orang luar itu menjadi sarana kita untuk mempublikasikan. Jadi harapan kami rekan-rekan yang ada di komunitas kita ini menjadi agen pembaharu di dalam kehidupan. Nah, berarti kan ini sudah bukan nyerempet lagi, sudah sama dengan visi dan misi kita menjadi pembaharu. Nah, untuk itu rekan-rekan nanti akan setelah nanti Mitra Abel menjelaskan banyak hal terkait dengan apa sih implementasi langsung di tempat kita, maka tugas kita adalah kita memahami kepada orang tua, apalagi para wali kelas yang nanti akan bersinggungan langsung ataupun punya satu komunikasi langsung dengan para orang tua. Ini adalah kewajiban rekan-rekan untuk memberikan pemahaman karena ini harus sinergi di antara kita semuanya. Kita tidak melepaskan bahwa oh ini tugas orang tua di rumah, oh ini tugas pendidikan di sekolah. Tidak, karena sebenarnya dampak yang paling berbahaya untuk masa depan di dalam pandemi ini adalah dampak di bidang pendidikan anak. Mengapa demikian? Seperti kita ketahui bahwa pendidikan itu ada tiga hal yang harus kita outputnya, yaitu tentang knowledge, kemudian tentang skill, kemudian karakter. Oke lah, kalau misalnya mengenai pengetahuan dan keterampilan, mungkin anak-anak sudah kita tidak kehilangan itu. Ya, pengetahuan kita sudah menjalankan dengan cara apapun, dengan cara online dan berikutnya. Kemudian keterampilan itu juga sudah kita jalankan mungkin meskipun bentuknya lain. Kalau sekarang anak-anak punya keterampilan yang terkait dengan penggunaan media komunikasi. Tetapi satu hal terkait dengan karakter ini menjadi tugas dan tantangan kita sebagai pendidik. Kalau pengajar saya rasa itu sudah kita jalankan, tapi sebagai pendidik karena apa? Saya berkeyakinan anak kembali ke sekolah itu sudah akan kembali seperti anak yang dulu belum pernah bersekolah. Bagaimana cara bersosialisasi, bagaimana cara bangun pagi, bagaimana cara dan seterusnya, itu akan kehilangan. Nah, maka pada saat ini kalau kita analisa dari bidang kurikulum dan kesiswaan, kita benar-benar di dalam ilmu pengetahuan, di dalam pengetahuan keterampilan kita habiskan waktunya di masa ini. Karena begitu sudah masuk pada KBM normal kembali, itu nanti yang paling besar, paling berat bagi kita adalah mengembalikan karakter anak
yang sudah tertata, yang sudah mungkin menjadi budaya hidup, menjadi bias lagi, nggak jelas, karena akhirnya kembali kepada budaya masing-masing keluarga. Nah, ini saya memberikan materi awal, ini memberikan pemahaman kepada rekan-rekan, supaya rekan-rekan tidak memposisikan diri sebagai objek dari new normal ini. Udahlah, ikutin aja lah misalnya. Nah, tetapi rekan-rekan menjadi agen pembaharu, menjadi agen perubahan, karena rekan-rekan yang nantinya akan mendistribusikan itu. Mr. Paris, mungkin dari saya, karena nanti juga masih akan banyak yang lebih tataran implementasinya dari bidang kurikulum dan bidang kesiswaan, tidak akan tidak panjang lebar dari saya. Yang inti dari yang saya sampaikan adalah kita sendiri sebagai pelaku implementasi new normal di sekolah Regina Coeli harus mampu tidak hanya sebagai pelaku, tetapi juga harus mampu untuk memberikan pemahaman kepada siapapun, baik kepada orang tua, baik kepada siswa, dan juga kepada masyarakat umum. Karena besok siang kita akan mengadakan seminar terbuka, dan itu juga selain melalui Zoom juga akan melalui live streaming, sehingga itu akan menjadi beredar tidak dibatasi oleh zona Regina Coeli saja, tetapi akan keluar. Nah, itu nanti outputnya, responnya pasti akan ditanya-tanya ke Regina Coeli. Tidak hanya ke narasumbernya, mungkin setiap rekan yang mempunyai identitas Regina Coeli harus mampu untuk menjelaskan hal itu. Itu materi dari saya yang saya sampaikan, nanti akan kita gabungkan untuk tanya jawab sekaligus saja mungkin, sehingga nanti yang terakhir ada tanya jawab dari rekan-rekan. Demikian dari saya, Mr. Paris, saya kembalikan kepada Mr. Paris. Ya, terima kasih Mr. Agus. Sebelum kita lanjutkan ke Mr. Abel, teman-teman, intinya new normal sudah diluncurkan. Tidak ada kata yang lain, kita harus siap. Dan kita bukan sebagai objek dari new normal itu, tetapi adalah agen. Terima kasih untuk pemaparan Mr. Agus. Dan selanjutnya, kita akan dengarkan pemaparan dari Mr. Abel. Kepada Mr. Abel, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mr. Paris. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang, Mr. Saya menyapa teman-teman yang ikut berpikir banyak. Selamat siang Mr. Paris sendiri, Wakakur. Selamat siang Mr. Abel. Miss Lina, selamat siang, Wakasis SMP. Apakah hadir? Hadir, Sir. Selamat siang. Baik. Lina ada di studio juga. Iya, selamat siang juga. Ada Miss Dewi, Wakakur. Selamat siang, Mr. SMA. Mr. Ino, selamat siang, Wakasis SMA. Suara Mr. Ino kok begitu ya? Tapi bisa dengar ya Mr. Ino ya? Saya masih dimatiin itu. Iya, Mr. Ino lagi mute itunya, mic-nya. It's okay. Kemudian selamat siang Mr. Moko. Selamat siang, Mister. Baik. Selamat siang Miss Ruth. Aktifkah? Selamat siang Mr. Abel. Baik, selamat siang Miss Ruth. Dan Miss As, selamat siang. Selamat siang Mr. Abel. Ya, itulah teman-teman yang bersama rekan-rekan guru dan karyawan akan memainkan bola di unit masing-masing sebagai kapten di bidangnya masing-masing. Kemudian ada sarana prasarana di menemani Mr. Paris di SMP, ada Mr. Yul. Saya mulai dari tangga lantai atas. Mr. Yul hadirkah? Mr. Yul? Iya, ada di.
Iya. Kemudian di lantai bawah ada Mr. Kunto hadir? Hadir, Sir. Iya. Miss Ririn di SD siapa? Sarpras? Miss Erna ya. Di SD Miss Erna. Ya, setidaknya hadir rekan-rekannya saat ini. Kemudian ada Mr. Dito. Adakah Mr. Dito hadir? Iya, kelihatan. Ya, semoga bisa mendengarkan karena jauh sekali dari kamera dan ramai sekali di situ. Biasanya obrolannya lebih seru daripada konferensinya. Baik, dan teman-teman guru, admin semuanya selamat siang, jelang sore. Menyambung dari Mr. Agus tadi, kita bicara soal new normal. Dan mulai setelah pertemuan ini, kita tidak hanya bicara, tetapi juga mengambil langkah. Beberapa teman kita sudah mengambil langkah-langkah itu, kita lihat hasilnya dalam 1-2 hari ke depan, termasuk aktivitas seminar ini pun juga adalah bagian dari langkah kita untuk lebih menyelami makna dari new normal sehingga kita bisa mengimplementasikan dan bisa menjadi subjek atau pelaku atau change agent dari new normal itu sendiri dan tidak menjadi penonton atau apalagi objek seperti tadi yang disinyalir oleh Mr. Agus. Baik teman-teman, saya akan memulai sedikit menyambung pemahaman tentang new normal. Apapun di luar sana, euforia new normal yang katanya kita akan mengubah cara hidup kita dan seterusnya, bagi Regina Selly, sebuah organisasi pembelajar, syukur-syukur teman-teman di situ sempat ya bisa mencatat apa yang kami sampaikan, minimal poin-poinnya saja. New normal bagi Regina Selly itu ada 2 intinya. Yang pertama adalah langkah-langkah darurat COVID-19. Jadi ketika nanti dibuka yang disebut new normal oleh pemerintah dan secara global, bagi kita itu adalah langkah-langkah darurat. Karena kita berdoa bahwa badai akan berlalu. Bahwa virus itu tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini. Tetapi kita semua berdoa, berharap, dan berusaha akan ada vaksinnya. Sehingga ketika vaksin itu suatu ketika ada, maka langkah darurat kita hentikan. Jadi, saya ulangi, pemahaman new normal yang pertama adalah langkah darurat. Itu disebut point of return. Artinya kita akan ada kembalinya. Beda dengan sisi kedua dari new normal, yaitu konfirmasi kesejatian hidup. Jadi sisi pertama dari new normal adalah langkah darurat. Sisi kedua adalah konfirmasi kesejatian hidup kita. Saya kasih contoh. Langkah darurat. Pembelajaran kita selama new normal nanti kalau jadi di sekolah, itu muridnya mungkin hanya 15 maksimal atau 17. Jaraknya 1,5 meter antara meja yang satu dengan yang lain. Guru tidak boleh berjalan keliling, nggak boleh menyapa anak-anaknya secara pribadi sambil melihat pekerjaannya sambil berbicara ngobrol, nggak boleh. Itu adalah langkah darurat dan itu bukan hakikat pendidikan yang sesungguhnya. Itu tidak benar. Tetapi hal yang tidak benar itu harus kita jalankan dalam keadaan darurat. Dengan harapan bahwa someday pandemi ini berakhir, virus sudah ada vaksinnya, sehingga kita kembali kepada sejatinya pendidikan, yaitu interaksi antara guru dan murid. Guru harus berjalan keliling, tempat duduk harus letter U. Guru bisa menjelaskan dan jarak antara guru dengan murid sama untuk setiap murid. Bukan hanya murid yang paling depan, yang dekat dengan guru. Itu contoh langkah darurat. Kemudian langkah darurat yang lain, misalnya kita akan mencuci tangan dengan keran otomatis atau keran pompa pakai
kaki. Jadi budaya kaki kita kedepankan daripada budaya tangan, karena tangan ini banyak mencuri virusnya dan memasukkan virus melalui mulut, mata, dan hidung. Itu akan ada waktunya. Tidak selamanya hidup manusia akan seperti itu. Manusia tidak diciptakan untuk itu. Itu adalah yang saya sebut sebagai langkah darurat. Tetapi sisi konfirmasi kesejatian hidup itu ada. Jadi sebelum corona kita sudah banyak diajarkan sebagai umat manusia, sebagai ciptaan Tuhan, bahwa pertama, alam ciptaan ini, bumi beserta isinya adalah rekan ciptaan, bukan objek yang harus kita jarah, yang harus kita rusak, yang harus kita eksplorasi habis-habisan, sehingga sampai rusak dan mengakibatkan kita sendiri yang sakit. Itu sudah diajarkan, sudah lama diajarkan dalam setiap ajaran agama. Tetapi kita tidak mendengarkan itu. Selama ini hidup kita mengobjekkan alam, mengobjekkan bumi, merusak bumi. Dan kita tidak peduli dengan itu, karena umur kita hanya 70-80 tahun, kita hanya butuh 70-80 tahun untuk eksistensi bumi ini. Padahal Tuhan menghendaki bahwa bumi ini titipan untuk anak cucu kita. Maka kita wajib menjaga dengan baik. Bumi dan seisinya adalah rekan ciptaan yang sejajar dengan kita. Maka adalah dosa kalau kita merusak bumi. Sudah diajarkan. Dengan pandemi ini, kita mengkonfirmasi lagi ajaran itu bahwa kita harus kembali seperti itu. Harus irit air, harus irit energi listrik. Tidak boleh sembarangan menambang. Misalnya ada emas, ada bahan tambang apapun, lalu dengan itu lalu kita menambang bumi. Karena merusak, melukai bumi, sakitnya lebih besar ketimbang dapatnya hasil tambang itu. Itu secara umum, filosofi tentang alam ciptaan dan bumi. Ajaran agama tingkat tinggi tentang itu. Kemudian konfirmasi yang misalnya secara praktis dalam hidup kita sehari-hari. Bahwa misalnya dalam dunia pendidikan, murid itu subjek, bukan objek. Tapi apa yang kita lakukan selama ini? Kita jadikan murid itu objek. Kita mencecer anak dengan paksaan-paksaan, dengan segala cara. Anak bisa belajar kalau dikasih ulangan, kalau dikasih tugas, kalau dikasih PR, kalau diomelin, kalau dibangunin lewat telepon, lewat WA, melalui orang tua, dan seterusnya. Maka anak ini belajar karena dipaksa. Apalagi istilah kita adalah wajib belajar. Wajib belajar. Dengar kata wajib aja, anak udah enak. Itu yang dari dulu kita lakukan. Dan itu tidak benar, tapi kita tetap melakukannya. Nah, dengan pandemi ini, dengan nanti new normal, kita belajar online, kita belajar di sekolah, maka kita mengkonfirmasi lagi bahwa sesungguhnya pandemi ini mengingatkan kita bahwa kita harus kembali kepada jalan yang benar. Kalau menyelenggarakan pendidikan, kalau menjadi guru, kalau menjadi admin, dan seterusnya. Bahwa murid itu tidak bisa dipaksa. Maka yang ditekankan ke depan adalah independent learning. Bagaimana kita mendidik anak ini supaya bisa belajar mandiri, tidak dicekokin. Misalnya seorang guru menargetkan materi, lalu materi itu mau diselesaikan dalam satu seminar. Seperti omongan saya ini cepat dan idenya banyak. Itu nggak bisa begitu kalau dengan anak. Percayalah bahwa guru cukup bicara soal kerangka, soal kulit, soal panduan belajar, maka anak akan belajar sendiri. Percayalah itu. Dan bahkan banyak anak lebih pintar dari kita pada hakikatnya. Cuman karena kita lahir duluan, kita sudah kuliah, kita sudah punya pengalaman mengajar, kita kelihatan lebih pintar dari mereka. Tetapi sesungguhnya tidak. Anak itu punya kemampuan belajar yang baik. Dan semua anak adalah multiple intelligent. Artinya dia punya bawaan kemampuan sejak lahir. Ada 9 atau lebih kemampuan itu. Kita tidak boleh menganggap anak itu tabula rasa, kertas putih yang kita tulis. Dia. Orang tua juga kerja. Contoh yang ketiga misalnya, kenapa ini disebut konfirmasi?
bahwa new normal ini adalah konfirmasi kembalinya kita ke kesejatian pendidikan, yaitu bahwa selama ini orang tua mengoutsource pendidikan ke sekolah. Seolah-olah kita ini tukang mendidik, dan orang tua nggak bisa sama sekali. Lalu dia menitipkan anaknya ke sekolah dan dia bayar dan dia pikir selesai urusan. Ternyata tidak. Sebab pendidikan itu ada sisi etika, estetika, ilmu pengetahuan, nasionalisme, dan juga pendidikan olahraga dan kesehatan. Etika dan estetika tempatnya di rumah yang paling banyak. Belajar tentang budaya, belajar tentang sejarah nenek moyang, belajar tentang adat istiadat, belajar tentang kebaikan-kebaikan setiap hari, belajar tentang agama. Itu adanya di sekolah, adanya di rumah. Dan guru pertama dan utama adalah di rumah. Tapi selama ini orang tua menitipkan dua hal itu ke sekolah 100%. Bahkan ada orang tua yang angkat tangan. Tolong anak saya digebuk juga nggak apa-apa di sekolah karena saya nggak bisa ngatur di rumah. Itu salah besar. Dan kita menerima itu. Biar orang tuanya senang dan orang tua bayar uang sekolah dengan senang hati. Ternyata itu keliru. Tugas kita yang paling banyak adalah di ilmu pengetahuan, keterampilan, berpikir, kemudian nasionalisme, dan juga pendidikan olahraga dan kesehatan dengan segala habit yang baik. Karena sekolah itu lingkungannya luas, sedangkan halaman rumah tidak bisa main futsal, tidak bisa main basket, maka itu dititipkan ke sekolah. Sedangkan nilai banyak yang bisa ditimba di rumah. Maka benar kata Ki Hajar Dewantara bahwa rumah adalah sekolah, orang tua adalah guru. Itu yang mau dikembalikan ke kesejatiannya oleh pandemi ini. So this is a blessing in disguise. Ini adalah berkat di balik bencana. Supaya kita semua sadar, supaya fajar menyingsing, fajar kebenaran pendidikan menyingsing lebih awal. Daripada menunggu disrupsi kita, nggak kunjung dipahami disrupsi itu apa. Apalagi implementasinya, dengan corona kita dipaksa untuk mendisrupsi semua tatanan-tatanan kita yang salah selama ini. Itulah arti dari new normal pendidikan. Saya ringkas sekali lagi, jadi new normal bagi sekolah Regina Coeli itu ada dua sisi. Sisi pertama adalah sisi langkah darurat. Harus kita jalankan. Sesuatu yang tidak biasa harus kita biasakan. Yang kedua adalah sisi konfirmasi kembali kepada kesejatian atau jati diri. Atau kita dari pendidikan yang sebenarnya. Itu prinsip secara umum. Apakah teman-teman sudah tidur atau masih dengerin saya? Ya, itu Miss Dewi nggak kelihatan, mungkin sudah tidur kali ya? Enggak, Mister. Oh, enggak ya? Yang kedua, teman-teman yang mau saya sampaikan, supaya kalau ini disampaikan ke orang tua dan publik, kita sendiri paham duluan. Yang pertama, dari definisi new normal itu dengan segala prinsipnya dan aplikasinya ke kita, maka ada beberapa prinsip penegasan untuk kita sebagai organisasi pendidikan Regina Coeli. Beberapa hal itu adalah yang pertama, bisa dicatat karena nanti ada tesnya. Mr. Marco, catat ya. Ada yang di mobil itu, Miss Buwin ya, enak banget di mobil. Prinsip-prinsip yang perlu ditekankan dalam new normal untuk warga organisasi sekolah Regina Coeli. Yang pertama, ini saatnya kita memboost up teknologi. Boost up itu artinya melipat gandakan penggunaan teknologi. Yang kemarin penguasaan teknologinya sudah bagus, ditingkatkan. Yang kemarin masih rada-rada gaptek, harus dihilangkan kegaptekannya. Tua, muda, besar, kecil, kita harus melek teknologi. Literasi digital. Itu yang pertama, literasi digital. Harus dilipat gandakan. Mau tidak mau. Pandemi ini mendisrupsi kita, memaksa kita untuk melipat gandakan itu, terutama digitalisasi teknologi IT. Sebagai user, bukan sebagai programmer. Yang kedua, dampaknya bagi kita, literasi teks dilipat gandakan.
Jadi yang pertama literasi digital, yang kedua literasi di teks. Karena kita akan jarang bertemu, sudah terjadi, maka membaca teks, entah itu pesan WA ataupun PDF atau apapun di Google dan sebagainya, itu sangat diandalkan. Ada pengaruh bawah sadar kita sejak kecil bahwa teks itu sepintasnya saja, sekalimat dua kalimat. Kalau lebih dari sekalimat dua kalimat, maka kita malas membacanya. Halo teman-teman, apakah suara saya putus-putus? Enggak, Sir. Mungkin sebagian, Mister. Kalau di saya sih jelas. Oh iya, baik. Di kami jelas. Baik, terima kasih. Jadi, yang pertama tadi harus memboost up teknologi atau literasi digital. Yang kedua adalah literasi tertulis. Jadi banyak mengandalkan baca. Jadi kita ini sudah harus saatnya mampu membaca, memahami, dan menghubungkan antara apa yang dibaca dengan bagaimana prakteknya. Jangan sampai masih berbudaya di mana kita baca, tetapi kita tidak begitu paham apa yang dibaca. Menunggu penjelasan baru kita paham. Karena kita berbudaya lisan. Kita kan orang timur. Tulis-menulis itu bukan lahir dari nenek moyang kita, tapi bahasa lisan. Nah, ini saatnya dengan pandemi ini, bahasa lisan menjadi sama pentingnya dengan bahasa tertulis. Harus siap untuk memahami bahasa tertulis dan langsung implementasikan tanpa menunggu penjelasan lisan. Menurut pakar atau pengamat pendidikan, anak-anak Indonesia itu functionally illiterate. Secara fungsional buta huruf. Artinya begini, dia bisa baca, tetapi kurang bisa memahami apa yang dibaca. Orang yang memahami bacaan aja belum tentu dia bisa menerapkan ke realita. Apalagi orang yang pahamnya kurang. Nah, ini yang perlu ditingkatkan. Bagaimana supaya begitu melihat pesan tertulis, entah itu PDF, panjang atau pendek, jangan enak dengan pesan-pesan yang panjang, sudah saatnya saat ini. Itu yang kedua, literasi digital. Yang ketiga, tuntutan sebagai warga organisasi adalah literasi foto, video, gambar. Harus ditingkatkan. Bukan hanya menjadi penikmat foto, video, gambar, tetapi terutama menjadi pengolah. Jadi semua orang harus bisa menjadi fotografer, semua orang harus bisa menjadi pengolah foto dan video. Karena itu sudah melekat pada keterampilan mengajar, pada keterampilan apapun ketika kita membuat tutorial dan sebagainya. Itulah kenapa sekarang ini kita ada lomba tutorial dan lomba desain pembelajaran yang audiovisual dan web-based. Karena memang kita harus dipaksa untuk itu, dan itu akan menjadi kebiasaan yang melekat pada skill kita ke depan. Yang keempat, tuntutan dari warga organisasi sekarang adalah independensi dan self-control, kemandirian dan kontrol diri. Kita banyak bekerja dari rumah. Di rumah itu nggak ada kepala sekolah, nggak ada wakil, nggak ada teman yang mengingatkan atau yang mentertawakan. Mungkin Anda tidak cuci muka atau tidak sisiran, tidak mandi, bau, atau lupa resletingnya, nggak ada yang mentertawakan di rumah. Maka independensi atau kemandirian penting, baik bagi kita sebagai guru, karyawan maupun anak. Anak harus bisa diarahkan untuk bisa bangun sendiri pagi hari, bisa tidur malam tidak terlalu larut, bisa mulai belajar sesuai waktunya. Jangan sampai 1 jam atau 45 menit atau 30 menit atau 35 menit jam belajar itu habis dengan mengejar-ngejar murid. Si ini belum hadir, si itu belum hadir, harus WA orang tuanya dulu lah, ada yang home visit lah, dan sebagainya. Itu nggak akan efektif. Maka supaya efektif adalah keharusan independensi learning. Artinya belajar mandiri, kemandirian hidup. Yang kedua tadi self-control, kendali diri. Misalnya kita work from home, tapi lagi mengajar udah lapar,
Ya, kalau kita tidak kendali diri, maka di depan anak kita sambil masak, itu nggak bisa. Atau kita terima tamu, atau apapun itu yang menarik bagi kita, lalu kita tinggalkan pekerjaan. Jadi kendali diri, self-control, mulai. Nah, ini dua hal yang penting sejak sebelum pandemi. Nah, pandemi ini mengkonfirmasi hal itu, bahwa kendali diri dan kemandirian itu penting, baik bagi kita sebagai guru maupun bagi murid. Yang kelima adalah kita memboost up produktivitas. Produktivitas. Bahaya kerja di rumah. Produktivitas rendah. Padahal kalau kita tadi sudah punya kemandirian dan self-control, maka justru kerja di rumah itu jauh lebih produktif bagi pekerja kantoran, administratif, guru, dosen, dan sebagainya. Karena dia tidak membutuhkan transport, kemacetan, bensin, dan seterusnya. Tapi bangun pagi, sarapan, mandi, lalu duduk dan mengajar. Tidak banyak yang dikeluarkan kecuali kuota internet. Harusnya jauh lebih produktif, tetapi bahaya karena kita tidak terbiasa, maka kita tidak merasa bahwa itu kerja. Sehingga kita ogah-ogahan, setengah hati. Dan dikira tidak kerja, apalagi di sekeliling kita tidak sedang bekerja atau sedang libur atau apapun itu, sehingga kita tidak terbawa kepada suasana kerja atau working posture, kondisi sikap tubuh yang sedang bekerja. Dan yang terakhir, new normal menuntut kita sebagai warga organisasi untuk self-access information. Jadi akses informasi mandiri. Tidak menunggu dicekokin. Misalnya dikasih link, baru baca. Itu pun mungkin nggak baca juga. Tapi mencari sendiri informasi, membrowse dan sebagainya. Karena dunia kita yang kedua itu adalah dunia maya. Hampir segala sesuatu ada di situ walaupun sifatnya hanya virtual. Artinya hanya bayangan. Bukan something which is touchable, tidak bisa di-touch. Tetapi hanya bayangan. Tetapi sudah sangat membantu. Saya ulangi secara singkat, tuntutan new normal untuk kita sebagai warga organisasi adalah satu, melipat gandakan penguasaan teknologi. Yang kedua, melipat gandakan kemahiran dan pemahaman literasi teks. Yang ketiga, literasi digital dalam hal olah foto dan video. Yang keempat, kemandirian dan pengendalian diri atau independency and self-control. Yang kelima, produktivitas. Yang keenam, self-access information. Jadi, akses informasi mandiri. Jadi harus punya rasa ingin tahu dan kemampuan untuk mengakses. Itu prinsip-prinsip sebagai warga organisasi. Implementasinya, teman-teman, nanti akan kami share secara detail dalam bidang kurikulum. Saya ringkas saja. Jadi rencananya begini, kalau kita menerapkan new normal, kita akan belajar secara bersinergi antara siswa ke sekolah dan siswa belajar di rumah. Di bidang kurikulum kita akan dikaji sesuai dengan Merdeka Belajar, yaitu mengurangi mata pelajaran. Mohon maaf nanti kalau ada mata pelajaran yang dikurangi, dan gurunya mungkin dialihkan atau diberhentikan. Yang kedua, mengurangi indikator-indikator yang sekiranya bisa dipelajari oleh anak atau sekiranya bisa otomatis dipahami seiring bertumbuh dewasanya anak itu. Jadi tidak perlu dibelajarkan di sekolah indikator itu. Itu dalam bidang kurikulum. Kemudian KBM-nya, belajarnya, kita akan men-split indikator yang membutuhkan interaksi yang banyak antara guru dan murid, kita belajarnya di sekolah. Sedangkan indikator yang bisa dengan kemandirian atau self-interdependency belajar, maka itu dibelajarkan secara luring atau daring di rumah. Bersama guru tentunya, dan juga belajar mandiri anak. Jadi materi akan dibagi atas dua karakteristik utama, yaitu yang bisa dibelajarkan di rumah, kebanyakan teori, yang bisa diringkas, menjadi singkat, dan sebagainya. Sedangkan indikator tertentu yang butuh interaksi aktif itu di sekolah.
implementasinya di sekolah juga, itu kita akan lihat. Pertama, sampai hari ini teman-teman, belum ada kepastian, baru wacana dari ujung dunia sampai ujung dunia yang lain, bahwa akan ada new normal, tetapi bahwa murid belajar di sekolah mulai kapan, itu belum jelas. Yang sudah jelas dari kementerian adalah bahwa tahun ajaran baru dimulai 13 Juli. Itu pasti. Tetapi bahwa anak berangkat ke sekolah atau tidak, belum dipastikan. Kalau kita baca di internet misalnya, Menko bidang pemberdayaan manusia dan kebudayaan, seperti kayak Mr. Agus kalau di yayasan, bidang pemberdayaan manusia dan kebudayaan, Pak Mahajir Effendi, menyampaikan penegasan dari Bapak Presiden, bahwa jangan gerusa-gerusu menerapkan new normal di sekolah. Ya. Intinya, kalau sekolah belum siap dengan segala perangkat fisik dan budayanya, maka lanjutkan saja belajar online. Tapi kalau sudah siap, maka bisa membuka dua kemungkinan, yaitu sebagian di sekolah, sebagian di rumah. Jadi di rumah ini tidak akan berhenti, teman-teman. Mungkin sampai tahun ajaran depan, belajar online masih lebih dominan dibandingkan belajar di sekolah. Karena pelaksanaan belajar di sekolah itu sendiri akan bertahap. Mungkin dicoba dulu dari perguruan tinggi, karena orangnya dewasa semua. Bisa lebih mudah diatur dan kesadaran dirinya lebih tinggi. Asumsinya begitu. Dalam satu ruangan kelas mungkin hanya ada 10 atau 15 mahasiswa. Lalu bergantian, shift-shiftan. Itu pun hanya materi yang sifatnya butuh interaksi banyak. Sedangkan yang sifatnya dengar ceramah dan seterusnya di rumah saja. Nanti ada sesi tersendiri untuk yang di rumah. Kalau di perguruan tinggi berhasil, maka akan diturunkan dicoba SMA dan SMK. Apakah itu bisa jalan? Kemudian baru SMP, lalu baru SD, lalu baru TK. Tapi ada wacana bahwa kemungkinan besar TK sampai akhir tahun ajaran tidak akan pernah bisa ke sekolah. Dan mungkin SD kelas rendah. Sedangkan SD kelas 4 ke atas mungkin masih bisa, tapi sip-sipan dan anaknya tidak banyak yang ke sekolah dalam satu waktu yang bersamaan. Yang kemungkinan akan dicoba itu SMA dan mungkin juga SMP. Jadi agak masih jauh mimpi untuk melihat bajak anak dari teman-teman yang sudah kangenin itu, yang TK dan yang SD kelas 1, 2, 3. Mohon maaf untuk itu. Tapi kalau kangen sama anak SMA, kemungkinan akan ketemu dalam tahun ajaran baru. Apalagi murid SMA tidak banyak, dalam rancangan Wakakur, kemungkinan bisa untuk tidak sip-sipan, karena ruangan kita banyak. Kalau hanya SMA, tapi kalau dengan SMP, berjubel, nah itu harus diatur lebih ribet lagi. Begitu kira-kira keadaannya nanti dengan segala macam sarana-prasarana, kalau di bidang kesiswaan, kita akan mengembangkan budaya-budaya darurat dan konfirmasi budaya yang benar, yang lainnya. Jadi misalnya tidak akan ada pertemuan anak seperti kolosal seperti yang dulu-dulu, upacara bendera tidak ada yang seperti itu lagi, tidak ada lagi main voli, ya mungkin ada tapi volinya pakai kaki, dan nggak boleh sampai capek-capek karena ngos-ngosan berarti semua masker dibuka. Padahal kalau buka masker itu 100.000. Setiap kali teman-teman bersin buka masker 100.000. Itu anak-anak gede. Kalau anak-anak TK, SD, kelas rendah, bisa-bisa maskernya saling tuker nanti. Karena masker temannya lebih bagus dari maskernya dia. Bahaya. Jadi tidak gampang dan tidak semudah itu untuk memasukkan anak SD, kelas kecil, dan TK untuk masuk ke sekolah tahun ajaran baru. Tapi finally kita harus menunggu rambu-rambu. Kemendikbud menyerahkan nanti paling kepada pemerintah daerah. Lalu pemerintah daerah melihat tingkat kepadatan dan juga gradasi zona. Apakah zona hijau, atau kuning, merah, atau hitam. Kalau hitam itu berarti sudah banyak yang meninggal. Kalau merah banyak yang kena. Kalau kuning masih lumayan. Kalau hijau berarti bersih. Berarti kemungkinan besar bisa itu sekolah-sekolah di zona hijau menyelenggarakan sekolah
di kelas. Itu pun tetap sebagian materi di rumah. Lalu di bidang sarpras, nanti juga banyak perubahan. Teman-teman mungkin sudah banyak yang ke sekolah hari ini, di sana-sini sudah ada geliat untuk menyulap wajah sekolah dengan warna-warna new normal. Itulah sarpras kita nanti, akan ada keran-keran yang tidak disentuh dengan tangan, ya gagang pintu, kemudian tangga-tangga, pegangan tangga, jalur naik turun, ya lalu kantin pasti tidak bisa beroperasi, lab komputer tidak bisa karena keyboardnya sama disentuh. Olahraga kemungkinan tidak akan ada olahraga, jadi olahraganya yang rekreatif saja, senang-senang saja, ya. Dan sebagainya, akan ada pembudayaan-pembudayaan yang sekali lagi kita akan pahami sebagai langkah darurat atau langkah konfirmasi. Mr. Paris, secara garis besar, itu dulu dari saya, sekedar supaya teman-teman bisa punya gambaran seperti apa sikap sekolah di Red Jelly. Sebagai kesimpulan, apakah kita akan masuk di 13 Juli? Iya, sebagai tahun ajaran baru. Tetapi kalau murid masuk, belum tentu. Ya, karena semua wacana itu sampai Presiden pun sekalipun belum memberikan kepastian sampai detik ini. Demikian dulu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mr. Paris. Ya, terima kasih Mr. Abel. Pemaparannya seperti tadi, bagaimana implementasi new normal di Regina Coeli School. Teman-teman, dan besok juga masih kita lanjutkan dengan tema yang sama. Tentunya partisipan kita adalah orang tua. Karena itu, kami minta kepada semua wali kelas supaya aktif memberitahukan, menginformasikan tentang ini. Termasuk seperti yang kita lakukan adalah hari ini adalah new normal, bagaimana kita harus fokus mendapatkan informasi berdasarkan aplikasi Zoom ini. Ya. Kalau kita ketemu langsung mungkin kita bisa serap semua informasi, tapi melalui aplikasi Zoom ini tidak semua. Tetapi kita harus terbiasa dengan hal ini. Kalau tidak terbiasa, kita tidak akan tergilas dengan ini. Itu sebabnya sekali lagi kami ingatkan, untuk acara besok mohon wali kelas aktif. Ya. Demikian acara kita hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mr. Abel dan Mr. Agus selaku narasumber kita. Ya, terima kasih Mr. Paris. Ya, dan juga teman-teman ada lagi Mr. Agus yang mau sampaikan. Ya. Ya, besok itu kan talkshow kita selain dengan Zoom kan juga di live streaming ya. Betul, Mr. Nah, maka saya berharap seluruh yang hadir atau seluruh guru dan karyawan, meskipun tidak masuk di daftar di Zoom, tetapi tetap berada di live streamingnya, karena itu juga merupakan partisipasi kita untuk selain dan juga memberikan notifikasi supaya talkshow kita itu yang live streaming itu nanti juga diikuti oleh banyak orang. Jadi yang hari ini sudah ikut untuk meeting, besok wajib hukumnya untuk mengikuti talkshow, tetapi nggak usah ikut di Zoom, karena Zoom biarlah mereka yang orang tua yang itu yang parent aja. Sedangkan guru-guru mengikuti secara live streaming. Ya. Satu tadi tambah 3 menit Mr. Paris. Saya tadi kelupaan ya, karena begitu Mr. Abel sudah memaparkan kemungkinan implementasi di bidang kurikulum dan kesiswaan. Nah, di bidang kepersonaliaan saya juga perlu menyampaikan supaya rekan-rekan juga paham juga. Prinsipnya begini, kita ada karena ada murid, kita bekerja karena ada pekerjaan, ya kan? Jadi artinya kalau toh nanti situasi ini berkepanjangan, sebagaimana tadi yang akan Yono sampaikan, tentu saja ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan kehadiran ataupun membutuhkan karyawan yang bidang-bidang tertentu. Maka kalau rekan-rekan pahami, khususnya yang perpanjangan purna waktu,
di situ ada klausal yang mengatakan manakala nanti situasi pandemi ini berkelanjutan, maka meskipun sudah tanda tangan kontrak perpanjangan, kalau itu belum ada pekerjaan, maka mulainya bekerja akan kita ikuti sesuai dengan kondisi realnya. Contohnya misalnya begini, ada satu posisi yang kalau anak tidak ke sekolah memang tidak punya pekerjaan. Kalau sampai dengan Juni kami masih bertanggung jawab untuk menyelesaikan kontrak kita dengan memberikan imbal jasa sesuai dengan ketentuan. Tapi mulai 1 Juli dengan kontrak yang baru, kalau karyawan tersebut ternyata bidang pekerjaannya belum ada yang digarap, maka belum akan dimulai untuk meskipun sudah ada kontraknya tanda tangan, contohnya, oh anak itu nanti akan mulai masuk bulan September, maka proses kepegawaiannya baru akan mulai di bulan September, meskipun sekarang sudah tanda tangan kontrak. Nah itu salah satu juga implementasi di bidang kepersonaliaan supaya nanti rekan-rekan bisa memahami situasi dan kondisi saat ini. Terima kasih, Mr. Faris. Ya, terima kasih kembali Mr. Agus. Dengan demikian, teman-teman, kita sebentar, akan sudah. Mr. Faris. Ya, ada yang mau disampaikan lagi, Mr. Abel? Silakan. Untuk besok, saya belum tahu apakah sudah banyak yang mendaftar. Jadi teman-teman standby saja. Ya, diutamakan yang join conference adalah peserta dari luar, orang tua murid. Nah, kalau kurang, baru teman-teman untuk masuk supaya memenuhi kuota itu. Kemudian teknik untuk pendokumentasian untuk Zoom, Mr. Paris dengan teknisi-teknisi yang di sekitarnya nanti, Mr. Kunto dan Mr. Ferdi, kalau merekam, rekamnya jangan bersambung sampai selesai, karena bisa kemungkinan gagal rendering, terlalu beban banyak. Jadi di-cut saja 5 menit, atau selesai sebuah potongan pembicaraan, di stop, lalu record lagi, stop, record lagi, gitu ya. Ya, baik, Mr. Nah, itu saran dari saya. Sepertinya teknisi sudah langsung mendengarkan. Ya, kemudian kalau teman-teman besok lalu harus bergabung untuk menambah kuota, saya sarankan berpakaian formal. Sekali-sekali kemejanya dipakai ya, teman-teman. Ya, supaya berguna, karena selama ini teman-teman pakai kaos terus kan ya. Saya pun juga begitu, jadi biar kemeja kita sekali-sekali dipakai 3 bulan sekali. Jadi kita pakai hem semua untuk mengikuti acara seminar itu besok. Itu saran saya, terima kasih. Ya, baik. Dan kami pastikan Mr. Agus dan Mr. Abel besok bisa bergabung di studio ya, Mr. ya? Siap, siap. Iya, baik. Kita akan sudahi acara ini. Terima kasih semua teman-teman baik yang ada di unit PGTK, SD, SMP, SMA, dan PH. Dan juga sekali lagi terima kasih kami kepada para pengurus Yayasan Bina Buddha Regina, juga para kepala sekolah. Dan akhirnya, terima kasih dan sampai jumpa besok. Thank you.